wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung di forum kita malam hari ini. Ini berlanjut supaya lebih pada mencoba untuk menggantikan forum yang kemarin. Kemarin si Iwan belum bisa bergabung. Nah, pada kesempatan kali ini Iwan bisa bergabung. Jadi perlu menjelaskan sebenarnya konsepsi digitalisasi koperasi Desa Merah Putih itu kayak apa, termasuk apa. Kita sih sebenarnya berharap bahwa ada satu apa gambaran bahwa isi di dalam apa mikrosite yang kemarin sudah disosialisasikan itu isinya kayak apa, kedalamannya kayak apa, manfaatnya kayak apa dan seterusnya. Tapi setidaknya kita coba mendengarkan dari apa Iwan tentang apa kondisi atau informasi tentang digitalisasi koperasi. Silakan, Wan. Terima kasih Pak D. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf off cam karena masih tidak sehat. Harusnya kemarin schedule-nya, tapi ternyata kemarin tidak bisa dipaksakan. Nah, kali ini saya berusaha tetap membersamai teman-teman eh, meskipun dengan banyak kekurangan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu sekalian dan sekalian, terutama Pak D. Koco, terima kasih banyak buat waktunya. Nah, saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh tentang digitalisasi KDMP, KKMP yang digagas oleh Kemenkop, yang kemarin sudah ikut dijelaskan juga oleh Sekjen Gantari, Pak Gilang. Nah, kemudian eh, kooperasi di sini berdiri sebagai apa dan bagaimana. Di sini saya tampilkan satu infografis yang diusung, ini semangat yang diusung oleh kooperasi.com. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit posisi kooperasi.com. Seperti yang pernah disampaikan juga, kooperasi.com adalah salah satu teknologi provider atau penyedia teknologi. Dalam hal ini adalah platform kooperasi yang di eh, yang di yang bekerja sama dengan Kemenkop secara resmi dan legal untuk membantu menyelenggarakan KDNP. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah ketika bicara kooperasi.com, maka kami tidak hanya berbicara tentang platform. Kami tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi di sana ada prosedur, ada policy, ada model bisnis, ada dukungan apa namanya marketplace. Kalau bicara di sini, uh, lingkaran besar yang ada di tengah itu menggambarkan kooperasi kooperasi 360 kami menyebutnya. Jadi ada external touch point, ada internal touch point. Ketika kita bicara tentang external touch point, itu ada market. Kami membangun market, kami membangun distribution channel, kami membangun diversifikasi usaha, kami juga membangun komunitas, kami membangun outlet, kemudian kami juga berusaha mengimplementasikan quick win atau model bisnis yang bisa digunakan oleh koperasi. Ini semua bisa digunakan oleh teman-teman koperasi. Nah, kemudian untuk internal touch point-nya adalah pemodalan dan keuangan, produksi dan supply, manajemen dan operasional, kemudian kemitraan B2B dan B2C. Yang berikutnya adalah rantai pasok terintegrasi dan assessment model bisnis serta pengembangannya. Nah, di luar itu semua, kami dari kooperasi.com
juga meletakkan 4 supporting tools yang Bapak Ibu, Pak Ade juga bisa ngeliat di belakang itu ada exposure, ada regulations, ada advocacy, dan ada education. Exposure, kita sama-sama membangun branding atau membangun brand tentang koperasi yang sehat, yang kuat, koperasi yang berkedaulatan, koperasi yang berjaya. Itu yang kemudian digagas oleh Pak Presiden melalui Inpres nomor 9 yang kemudian diserahkan kepada Kemenkop sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab atas program ini. Kami juga membangunkan kanal-kanal publikasi, termasuk strategi komunikasi yang ada di dalamnya, dan digital campaign yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Jadi beberapa waktu lalu banyak sekali beredar berita bahwa KDMP ini mangkrak. Sejak 21 Juli dirilis atau di launching, tidak ada kegiatan apapun, tidak ada informasi apapun yang bisa dijadikan tolak ukur perkembangannya. Nah, ini kan terus terang pemberitaan yang negatif. Nah, kami berusaha untuk memberikan informasi-informasi positif mengenai koperasi Indonesia bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami sudah berjalan di Bali sebagai pilot project kooperasi.com. Nah, karakter di Bali adalah banyak banjar yang ada di Bali atau desa-desa yang ada di Bali, satu banjar itu ada satu koperasi. Kemudian aktivitasnya juga tinggi mengenai koperasinya. Nah, sekarang ini terkait dengan implementasi Quick Win, contoh, itu kami membawa insenerator sampah, karena di Bali itu salah satu masalah yang mencuat adalah sampah. Dan Pemda di sana menyerahkan masalah sampah ini ke warganya, ke masyarakatnya. Nah, di sini koperasi berdiri mengambil peranan penting sebagai pengelola sampah. Sampah ini kemudian dibangun bisnis modelnya, dijalankan oleh koperasi, dan hasil pendapatannya dikembalikan lagi pada anggota atau pada masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Nah, terus kemudian selain itu ada kalau di Bali kan ada ngaben ya, Bapak Ibu. Ketika jenazah ini menunggu dibakar atau di larung, itu agar tidak membusuk, jenazah ini disimpan di chiller, di lemari pendingin, dan itu khusus untuk jenazah. Kalau beli perseorangan atau beli secara mandiri, harganya lumayan. Maka ini juga dikelola oleh koperasi yang ada di Banjar. Jadi mereka ketika mau memanfaatkannya menyewa pada koperasi, kemudian hasilnya dibagikan kepada anggota. Nah, ini salah satu contoh bisnis model yang atau yang kami sebut dengan implementasi quick win atau bisnis model yang kemudian diberikan kepada koperasi. Dari data yang kami terkait dengan edukasi terkait dengan data yang kami terima, ini saya juga minta tolong untuk dikoreksi ketika saya menyajikan informasi yang kurang pas. Dari data yang kami terima di Kemenkop, lebih dari 60%, 60% pengelola dan pengurus koperasi di Indonesia itu berusia di atas 55 tahun. Artinya eh, ada standar kompetensi yang sebenarnya harus diselenggarakan. Dan ketika menjadi anggota atau pengelola koperasi, ada juga yang belum punya pengetahuan tentang bagaimana mengelola koperasi, bagaimana menjalankan bisnis koperasi, bagaimana melakukan tata kelola tentang keuangan koperasi dan sebagainya. Nah, kami bekerja sama dengan Inkopin, Institut Koperasi Indonesia, dan Universitas Primagraha. Kami sedang
untuk mendampingi koperasi, kami membangun akademi koperasi. Yang ke depan kami juga akan bekerja sama rencananya dengan BNSP untuk melakukan standarisasi kompetensi. Jadi teman-teman pengelola koperasi di sini untuk kelayakannya kami inginnya juga disertifikasi. Jadi bukan hanya pengelola yang dadakan. Ya dadakannya sih nggak apa-apa, tapi kemudian dilakukan sertifikasi secara global. Nah itu yang kemudian menjadi concern-nya kami, kooperasi.com. Bukan hanya, betul kami adalah bagian dari, dan kami mendukung KDMP, kami bagian dari konsorsium teknologi, penyedia teknologi yang ada di Kemenkop, atau yang disebut dengan Korkop, OneCop. Nah, namun kami tidak semata-mata berfokus pada teknologinya, tapi kami berusaha untuk memecahkan sumbatan-sumbatan yang ada di permasalahan koperasi ini lebih jauh, dari mulai hulu ke hilir, termasuk produk. Kami punya marketplace yang namanya Suka Lokal. Marketplace ini digagas untuk menjadi sarana pasar buat teman-teman koperasi yang punya produk, itu bisa ditaruh di sana. Dan Suka Lokal ini juga bekerja sama dengan Kodein. Jadi kita mekanisme agak berbeda dengan marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia. Nah, Suka Lokal ini sifatnya eh, promotor kalau istilahnya kami. Jadi kami membuka dropship reseller untuk bisa berkontribusi membantu menjualkan atau memasarkan produk-produk dari koperasi. Dan ini didukung oleh reseller. Eh, ada platform lain yang sudah lebih dari hampir 10 tahun ya merumput di kancah digital Indonesia, namanya reseller. Itu bersama-sama dengan mereka, disupport oleh mereka, Suka Lokal eh, apa eh, bisa membawa produk-produk koperasi, ya, dan eh, ada dukungan logistik di sana. Nah, jadi kurang lebih paparannya kurang kurang lebihnya begitu Pak D dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi ketika bicara tentang kooperasi, tidak berhenti pada teknologinya, tidak berhenti pada platformnya. Eh, Kalau terkait dengan platformnya sendiri, yang kemarin-kemarin juga sudah kami informasikan bahwa kita ada eh, apa namanya WA banking, ada proteksi, apa eh, transaksi simpan pinjam, kita ada bentuk pelaporan yang sudah disesuaikan dengan standar akuntansi eh, koperasi equity private atau SAKEP, dan itu semua kita kita keluarkan atas atas dasar pertimbangan kebutuhan yang dirangkum pada uh, apa uh, permenkop yang ada dan impres. Uh, Lebih jauh daripada itu, tadi kami berusaha membuat jalur hulu hilir ketersediaan supply chain produk, kemudian edukasi, kemudian dibalut dengan regulasi yang akan dipantau oleh Gantari. Nah, kurang lebih demikian Bapak Ibu, Pak D. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Pak Jarki, oh, sorry, gambarku nggak ada ini. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya kita pengen mendapatkan gambaran. Ketika kemudian sudah ada microsite, sebenarnya apa yang kemudian fasilitas yang bisa didapatkan di dalam microsite itu? Mungkin apa Iwan bisa memberikan gambaran supaya kawan-kawan ini punya semangat apa memanfaatkan atau kemudian melakukan update terhadap microsite-nya. Karena kan kalau bicara microsite yang sudah kita bicarakan adalah bagaimana menampilkan profil koperasinya dan seterusnya. Nah, sebenarnya secara sistem sendiri microset ini nantinya akan ada fasilitasi apa yang ada di dalamnya dan kemudian
kita juga sempat mendapatkan informasi dari media bahwa kemudian nanti akan ada juga ini apa fasilitas tambahan yang ada di dalam microset atau nah, apa uh, KDMP aplikasi itu KDMP Plus ya. Jadi ada fasilitas-fasilitas tambahan. Mungkin bisa diberikan gambaran nih Wan tentang ini. Baik, Pak D. Jadi yang saya pahami dan yang saya lihat karena tim kami juga membantu membuat microsite-nya Kemenkop. Jadi istilah gampangnya microsite itu pintu gerbang. Jadi gerbang masuk ke dalam sistem digitalnya Kemenkop. Nanti ketika sudah jadi, ketika teman-teman sudah ada di dalam microsite, teman-teman diminta untuk memilih mau menggunakan platformnya siapa. Nah, kooperasi ada salah satu di antaranya untuk dipilih. Jadi di situ ada kooperasi, ada Inveli, ada uh, Metranet, ada beberapa platform teknologi dari penyedia layanan teknologi lainnya yang bisa dipilih oleh teman-teman. Nah, ketika ketika teman-teman sudah memilih salah satu di antaranya, maka fasilitas yang akan digunakan adalah fasilitas teknologi, penyedia teknologi tersebut, Pak D, dan teman-teman, bukan microsite lagi. Jadi, microsite ini hanya sebagai pintu masuk, sebagai penampil sajian menu. Kira-kira bapak-bapak, teman-teman semua di sini, ibu-ibu mau masuk menggunakan platform menu milik siapa? Milik Koperasi kah? Milik tadi Inveli kah? Milik Metranet Telkom kah? Milik ada saya ingat itu si Kembang Mekar kah? Nah, itu platform-platform besar yang bisa dipilih oleh teman-teman. Jadi microsite di sini hanya alat masuk untuk teman-teman nanti bisa memilih fasilitas platform yang ada di dalamnya dan ada kooperasi.com salah satu di sana. Dan data memang dikolaborasi oleh microsite. Jadi data kami semua terkoneksi dengan microsite-nya Kemenkop. Platform apapun yang Bapak Ibu gunakan, maka datanya akan mirroring ke Kemenkop melalui microsite sehingga bisa dipantau bersama-sama. Kalau sekarang kan statusnya mungkin dari beberapa kedinasan di Dinkop ya yang saya tahu sedang uh, sedang sedang uh, yang saya dengar sedang menginput beberapa data ke koperasi ke microsite. Tapi yang saya tahu microsite sendiri juga sedang dibangun karena kami ada tim di situ yang juga sedang mengerjakan hal tersebut. Kurang lebih begitu Pak D, teman-teman. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanya. Oke, terima kasih. Ini di Jateng ada KDMP yang bergerak di bidang digital saat ini sedang menyiapkan aplikasi Kopdes lain. Nah, ini mungkin bisa diberikan gambaran tentang aplikasi digital dari koperasi desa ini akan seperti apa ini. Pak Iwan mungkin bisa mendapatkan bisa memberikan gambaran karena in case dalam beberapa ini ada juga Caitong dari tim kita juga ini mungkin paham juga tentang bagaimana desa itu kemudian kalau pengalaman kita dengan urusan desa dalam hal aplikasi ini kemudian karena ketidakjelasan atau tidak ada satu regulasi yang tegas waktu itu sebelum ada apa sebenarnya sudah ada di Kementerian Dalam Negeri itu sistem untuk profil desa kelurahan, kemudian Kementerian Desa dulu juga pernah membuat profil desa juga, itu kan. Kemudian sekarang juga Kementerian Kominfo kalau tidak salah itu juga mendukung untuk setiap desa punya website yang terintegrasi. Kemudian ada apa
open source untuk desa dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin saya pengen dapat gambaran ini. Ketika kemudian ada yang mengembangkan aplikasi seperti yang disampaikan di chat, ini sebenarnya secara regulasi kalau untuk urusan koperasi ini kayak apa nih, Wan? Halo? Oke, Pak Deng. Nah, kalau yang saya pahami, siapapun bisa membuat sistem. Siapapun, siapapun bisa pihak membuat sistem manapun bisa apa namanya memiliki sistem. Karena pada hakikatnya kan membuat sistem itu tidak terlalu sulit saat ini ya Pak De. Dan platform-platform tentang kooperasi itu banyak sekali. Platform-platform itu banyak sekali yang di sekarang ini tentang kooperasi gitu. Nah, karena itu yang saya lihat kemudian seluruh teknologi yang ada itu difilter oleh kementerian, oleh negara. Kalau bahasa saya difilter ya Pak D, dipilih untuk diseragamkan, dilegalkan, sehingga datanya bisa terpusat. Kalau ada platform lain, selain kooperasi dan selain yang tercantum di mana? Di kementerian, selama itu juga terdaftar di kementerian sebagai mitra teknologinya Koperasi Merah Putih, monggo silahkan dipakai. Tapi kalau belum terdaftar, maka sebaiknya provider tersebut mendaftarkan diri ke melalui Gantari, mendaftarkan teknologinya, nanti ada validasi, ada verifikasi, ada paparan teknologinya ini apa, metodologinya seperti apa. Karena kan begini, ketika bicara transformasi digital yang saya pahami adalah fase pertama adalah digitalisasi. Fase kedua adalah otomasi. Fase ketiga adalah optimasi. Fase keempat adalah interoperabilitas atau penggunaan data bersama. Nah, jalannya ini harus kita sepakati sama-sama, mulai dari digitalisasi sampai penggunaan data bersama. Servernya seperti apa, keamanannya seperti apa, kemudian fitur-fitur di dalamnya biar selaras seperti apa. Ketika bicara tentang database, field-fieldnya seperti apa. Kemudian validasi datanya seperti apa, cross-check datanya seperti apa. Itu Pak D. Kenapa kemudian diorkestrasi oleh Kementerian Koperasi, platform dan teknologinya pun diseragamkan, disetarakan dari semuanya untuk dan dibungkus dalam microsite sehingga seluruh teknologi platform yang sudah ada di dalam microsite itu teknologi yang sudah disetarakan oleh Kementerian Koperasi. Itu yang saya pahami, Pak De. Oke, nah, nah ini menjadi dalam konteks teknologi ini kadang-kadang yang kemudian menjadi apa, yang menjadi menarik adalah kemudian pengennya dengan teknologi itu ini apa efisiensi, tapi kenyataannya justru malah jadi inefisiensi karena mungkin kesalahan ketika kemudian menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang kemudian apa ada berbayarnya kemudian menjadi beban apa dalam proses perjalanan dan seterusnya kita menemukan beberapa apa eh, kondisi di lapangan bahwa kemudian taruh kata nih oh koperasi menggunakan platformnya ini kemudian karena kemudian apa tidak bisa terkoneksi dengan yang lain maka kemudian ada ongkos lagi yang harus dikembangkan dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang ketika kemudian melalui Gantari dengan sekian apa platform yang kemudian termanfaatkan. Ini nantinya beban biaya dari koperasi seperti apa? Jadi kita juga pengen untuk kemudian jangan sampai suara-suara miring tentang bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi proyek jam apa bancaan apa menjadi nanti akan ada biaya-biaya apa dan seterusnya yang dinikmati oleh kelompok orang tertentu dan seterusnya. Nah, secara digital ini sekarang kita pengen tahu nih ketika kemudian tadi Iwan sudah menyampaikan ketika masuk di platform
di apa microset, nanti kemudian ada pilihan dan seterusnya. Fasilitasnya apa saja sih ketika kemudian masuk memilih salah satu dari empat atau berapa yang tadi disebutkan? Fasilitasnya apa saja? Apakah memang fasilitasnya semua standar, apa sama semua? Nah, kemudian nilai lebihnya apa? Kalau memang fasilitasinya standar, kenapa nggak negara aja yang menyiapkan itu? Satu. Yang kedua, ketika kemudian oke, kalau ini ada pengembangan fasilitas, maka kemudian berbayar. Berbayarnya seperti apa? Mungkin Iwan bisa kasih gambaran. Kalau secara umum sebenarnya pertanyaan ini lebih pas dilempar ke Gantari, Pak D. Nah, cuman kalau dari sudut pandang saya, dari kooperasi, kami memang diminta untuk eh, ada standar fitur. Tata kelola itu termasuk fitur standar. Dan Kementerian Koperasi mensyaratkan untuk semua gratis dalam penggunaannya. Nah, eh, kalau kami sendiri dari, saya nggak tahu dengan fitur-fitur teknologi dari provider yang lain, tapi kalau dari koperasi, sebelum Kementerian Koperasi mensyaratkan untuk gratis, kami pun sudah gratis. Koperasi.com itu gratis dari awalnya. Nah, di luar tata kelola, kami dipersilahkan untuk mengutip biaya eh, teknologi bahasanya, biaya perawatan. Karena itu kalau teman-teman ada di kalau kalau di mana di koperasi.com ada WA banking, itu WA banking ada biayanya berbayar. Tapi untuk tata kelola, dashboard, pelaporan, manajemen anggota, eh, manajemen koperasi itu gratis. Nah, itu yang kalau ditanya pembedanya sepertinya dan backgroundnya sepertinya Gantari lebih pas untuk menjawab ini, Pak De. Oke, sekarang kita ngomong koperasi.com. Yang gratis itu sampai di level apa? Tata kelola. Tata kelola itu seperti yang Tata sudah Pak kelola Ade itu sampaikan. apa aja? Artinya ini kan kawan-kawan yang bergabung bisa jadi kan kawan-kawan yang mungkin tidak terlalu apa, tidak terlalu menguasai teknologi, mungkin ada juga yang tidak tahu, tidak terlalu paham dengan apa sistem akuntansi, tidak tahu lalu paham dengan pencatatan dan seterusnya. Kira-kira apa gambaran sederhananya ketika kemudian oke saya pilih apa ketika masuk nanti ada opsi-opsi saya pilih koperasi.com kira-kira yang gratis itu sampai di level apa saja gambarannya kalau kata saya menerima anggota ini kan datanya sudah ada di microsite. Kemudian ketika pembayaran apa simpanan, kemudian ada simpanan apa pokok, simpanan wajib dan seterusnya. Apakah itu juga tinggal memakai dan kemudian nggak ada biaya? Apakah kemudian sampai ke keluar nanti laporan keuangan atau bagaimana? Itu yang dibilang Pak Ade gitu semua gratis dari kami. Jadi dari mulai tata kelola yang dimaksud, tata kelola atau dashboard yang dimaksud adalah registrasi anggota, pengelolaan anggota, data-data anggota, kemudian kalau ada produk, tata kelola produk, inputnya, field-fieldnya tinggal digunakan. Kemudian kalau misalnya koperasi ini punya cabang, pengelolaan cabang dari satu daerah ke daerah lain, dari wilayah satu ke wilayah lain itu juga gratis. Pelaporan itu gratis. Jadi seluruh uh, ini kebetulan saya pas lagi banget. Saya itu sebenarnya, saya mohon maaf ya Bapak-Bapak, saya ini lagi baru keluar dari rumah sakit karena jantung. Dan kebetulan saya jauh dari laptop. Jadi kalau nggak ada keberatan, saya akan buatkan screenshot. Besok saya kirim ke Pak D biar di-share ke teman-teman semua. Nah, eh, apa namanya? Di situ ada tata kelola. Tadi satu tata kelolanya adalah tata kelola anggota, tata kelola eh, simpanan, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau koperasinya koperasi simpan pinjam, maka transaksi yang berlaku terjadi itu semua bisa dilihat. Ada kalau memang ada produk deposito, tabungan, itu semua bisa di-input di situ. Mau di-input melalui platform SaaS-nya ataupun mau
upload bentuk Excel itu juga bisa. Terus kalau misalnya pelapor dan semua aktivitas itu kemudian direkam dalam pelaporan yang disesuaikan dengan Sakep tadi, itu pun gratis. Kemudian semua data itu terkoneksi kepada Kemenkop, itu juga gratis. Notifikasi juga gratis, karena itu yang disyaratkan oleh mana? Oleh Kementerian Koperasi. Jadi kurang lebih begitu, Pak De. Sampai ke POS. Kalau POS itu di luar tata kelola. Jadi Artinya kalau kemudian apa taruh kata nih apa di koperasi punya gerai sembako, mama, kemudian dia akan menggunakan POS supaya tahu stok barangnya dan seterusnya itu berarti tidak gratis kalau yang itu. itu tidak kalau dari koperasi.com itu tidak gratis, tapi dipungut bayarannya per transaksi. Per transaksi artinya ketika Ya, ada transaksi kemudian ada biaya yang timbul. sekian persen dari Hmm, nilai transaksi. Jadi oke. ada dua model di sini Pak De. Ada yang sewa berlangganan sebulan, ada yang per transaksi. Itu bisa dipilih. Tapi kalau dari penyedia yang lainnya, saya kurang paham ya Pak De. Oke, artinya ketika kemudian apa kalau bicara cabang yang tadi disampaikan itu berarti artinya hanya sekedar kemudian oh di sini ada anggota yang ini kan kalau kalau kita bicara koperasi apa desa kelurahan ini kan sebagai koperasi primer otomatis dia nggak perlu apa urusan cabang-cabang kan gitu kecuali kalau itu koperasi sekunder. Nah kemudian yang menjadi menarik mungkin kalau saya lebih pada ketika ada gerai-gerai itu, kemudian pengurus pengen kemudian mendapatkan informasi real time dari masing-masing gerai. Itu kan berarti pakainya POS kan ya, betul ya? Terkait apanya, Pak De? Taruh kata nih, apa di apa di koperasi itu kan ada 7 gerai itu. Salah satu gerainya umpamanya kita bicara tentang sembako. Toko sembako kan berarti kalau kemudian manual sekarang itu kan berarti selalu ada pencatatan setiap ada yang beli, kemudian apa belanja barang, stok dan seterusnya. Nah, ketika kemudian itu akan digitalkan, itu berarti kan maksudnya POS ya, betul ya? Ya, bisa pakai POS, bisa tetap manual. Kalau POS itu kan tetap alat input ya, Pak De. Ya, memang ada perhitungan lah di situ. Ada mekanisme perhitungan digital di dalam POS yang apa? Yang connect ke inventory system. Jadi kalau mau connect atau mau menggunakan POS, monggo, karena itu pilihan. Datanya akan langsung masuk ke mana? Akan langsung masuk ke platformnya mana? Kooperasi.com. Sehingga kalau ada beberapa gerai, misalnya ada 10 gerai, ya transaksi per gerainya itu terlihat dari satu dashboard. Jadi bisa Kalau dimonitoring. yang kalau masuk ke situ berarti itu yang tidak tidak gratis, kira-kira kayak gitu ya. Oh, betul. Oke, berarti dalam konteks tata kelola keanggotaan secara administrasi ada tabungan, ada simpanan dan seterusnya itu masih gratis. Kemudian sampai kemudian keluar apa laporan keuangan dan seterusnya bisa gratis. Tapi kalau kemudian akan lebih pengen digitalisasinya lebih apa lebih diimplementasikan maka yang tadinya manual melakukan pencatatan penjualan hari ini berapa dan seterusnya itu apa saja yang laku dan seterusnya maka kemudian menggunakan POS gitu kira-kira. Ya, betul, Pak Di. Oke. Oke kawan-kawan jadi mungkin ini walaupun nggak terlalu optimal tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa apa yang kemudian dikembangkan dalam konteks digitalisasi yang sudah disiapkan kemarin kita sudah ada dari apa Mas Gilang ya dari Gantari apa waktu itu kita sudah undang di sini bercerita tentang
bagaimana digitalisasinya, dan kemudian kita mendapatkan penjelasan hari ini dari koperasi.com, salah satu anggota dari Gantari yang kemudian secara platformnya itu nanti ada di dalam sistem di Microset. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan kawan-kawan yang ingin bertanya, saya ingin tahu nih, ketika kemudian tadi Iwan menyampaikan ada pilihan mau pakai yang mana, mau pakai apa punyanya koperasi.com, mau pakai platform-platform yang lain, itu opsi pilihan itu adanya di mana itu? Dari Microset kemudian di sebelah mana? Ini walaupun mungkin nggak ada Iwan nggak bisa menunjukkan, tapi setidaknya ada gambaran. Masuk di bagian mana itu, Wan? Kalau masuk di bagian mana juga saya belum bisa menyebutkan Pak Ade, karena saya juga belum melihat tampilan Microsoft itu seperti apa. Jadi yang punya kendali atas Microsoft ini adalah Kemenkop dan tim IT-nya. Nah, kami di sini penyedia penyedia teknologinya ada di area integrasi. Dan secara resmi kami belum diperlihatkan mekanisme kerjanya seperti apa. Kalau mockupnya sudah ada, karena kan masuk. Jadi secara gambaran besar tuh masuk kayak aplikasi-aplikasi kebanyakan ya, masuk nanti di situ ada pilihan. Di halaman muka itu ada pilihan mau pakai sistemnya siapa. Tapi secara detail saya belum bisa memberikan gambarannya karena belum rilis resmi desainnya seperti apa. Dari kami juga masih menunggu, Pak Di. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih sebelum saya lontarkan ke kawan-kawan. Kalau kemudian ada yang punya semangat luar biasa tentang digitalisasi koperasi mereka gitu kan. Kemudian sekarang bergabung dulu nih ke koperasi.com karena kan koperasi.com juga sudah ada platformnya, sudah ada websitenya dan seterusnya. Bergabung dulu nih ke koperasi.com. Kemudian pada saat nanti itu dirilis, dipublish, apakah sudah bisa otomatis terintegrasi atau kemudian nanti juga kemudian harus repot lagi nih. Jadi bayangan saya ketika kemudian saya punya koperasi, saya pengurus koperasi desa gitu kan, kemudian saya pengen oke deh, kayaknya menarik nih kita coba kita coba pakai dulu. Kita pakai koperasi.com yang gratis tadi. Kemudian pada saatnya nanti dirilis bahwa kemudian menggunakan pilihannya kemana kemana kemana, maka nanti tinggal pilih koperasi.com. Kira-kira akan otomatis terintegrasi atau enggak ini, Iwan? Otomatis terintegrasi, Pak Di. Tidak perlu mengulang registrasi. Oke, berarti ketika kemudian kawan-kawan ini tertarik, kemudian mencoba mencoba mengaktifasi digitalisasi koperasinya, maka sekarang sudah bisa kemudian bergabung ke koperasi.com, dan kemudian pada saat nanti terintegrasi nanti apa tinggal disampaikan ke tim koperasi.com bahwa ini koperasi Merah Putih Desa mana, mikrosetnya apa dan seterusnya, sehingga terintegrasi datanya bisa bisa dilakukan oleh tim dan tidak perlu repot lagi. Kira-kira kayak gitu kah? Ya, otomatis, otomatis Pak Di. Dengan mendaftar mendaftar di koperasi.com itu mirror langsung ke microsite sana, ke microsite-nya microsite-nya Kemenkop. Karena itu ada mekanisme integrasi di kami. Jadi Artinya kalau tan Sorry, hmm, jadi gini, koperasi.com ini kan nggak cuma bisa dipakai oleh teman-teman koperasi Desa Merah Putih, tapi bisa dipakai juga oleh koperasi-koperasi yang lain yang tidak dalam afiliasi dengan koperasi Desa Merah Putih. Artinya nanti betul. pada saat melakukan registrasi di koperasi.com ada opsinya bahwa ini koperasi desa kelurahan atau koperasi umum atau Ya, bagaimana? ya betul. Di situ ada kategorinya KDMP atau non KDMP. Kalau yang koperasi tradisional itu kan disebutnya non KDMP. Nah, itu datanya yang nggak di-share ke koperasi, nggak di-share ke OneCop, nggak di-share ke sana, ke KDMP. Tapi kalau Berarti yang ketika KDMP, masuk koperasi.com itu nanti akan ada pilihan ini KDMP atau non KDMP. ya ketika Ketika registrasi register itu ya. ada pilihan, betul. Oke. Oke, semoga kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran karena memang kadang-kadang menjadi lebih gampang itu mendapatkan gambaran ketika
ada tampilan apa, tampilan ininya ya, tampilan apa visualnya. Oke, silakan kawan-kawan kalau ada yang tertarik untuk apa menyampaikan pertanyaan atau memberikan respon atas apa yang tadi disampaikan Iwan, bisa langsung open mic, open kamera. Silakan. Mungkin Cak Iteng bisa memberikan apa komentar tanggapannya. Masih ada atau enggak ini? Atau yang lain silakan. Kemarin banyak teman-teman yang luar biasa yang bergabung dan memberikan apa tanggapan-tanggapannya. Monggo silakan yang sudah open kamera dari Wonogiri, monggo Mbak Tia. Assalamualaikum teman-teman semua dari KDMB. Izin menyampaikan pertanyaan. Suara saya jelas Pak ya? Ye, monggo. Jelas Oke. sekali, Mbak. Untuk input keanggotaan, itu kan kita sudah nginput kemarin dari ODS. Melalui ODS itu upload foto profil dan foto KTP gitu. Setelah kita upload, apa nanti ketika pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib itu nantinya apa ada ini juga kayak buku tabungannya gitu. Jadi kita ketika anggota itu ada yang belum bayar bulan ini, bulan besok, itu apa nanti ada recordnya untuk itu Pak ya? Terima kasih. Oke, ini berarti masuknya ke menu tata kelola anggota. Jadi tadi Mbak Tia Ya, menyampaikan ketika sudah registrasi nih anggota-anggotanya, dia kan punya kewajiban untuk simpanan pokok sama simpanan betul. wajib. Apakah kemudian Hmm, nanti di dashboard itu juga kemudian sudah tersedia. akan muncul catatan-catatan bahwa anggota itu sudah punya simpanan berapa atau Betul. kemudian oh Nilai ada yang aset telat bayar atau anggota. belum bayar untuk bulan ini itu akan ada recording di situ atau enggak. Kira-kira gitu ya Mbak Tia ya. Betul, betul Pak. Jadi Oke, Iwan silakan Iwan. asetnya anggota per anggota itu kelihatan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Oke. Tia. Matur Eh, Mbak Tia ini luar biasa. Silakan Iwan. Betul sekali, Mbak, ada. Jadi record per anggota itu ada. Simpanan yang disetor berapa, simpanan yang diambil berapa, akumulasinya berapa, buku digitalnya pun ada, nomor rekeningnya pun ada, virtual account-nya pun ada. Kalaupun nanti seandainya ditransfer, karena kalau di koperasi.com itu dimungkinkan untuk ditransfer ke teman lain jika membutuhkan dan jika diizinkan oleh pengelolaan, itu juga terlihat mutasinya seperti apa, dan itu semua seperti kelayakannya bank, seperti layaknya transaksi di perbankan, itu semua recordnya terbuka, dan itu yang kemudian disebut oleh pengelolaan dana transaksi. Sorry, pengelolaan tata kelola transaksi dan aset. Begitu, Mbak. Jadi semuanya ada. Dan itu free. Itu Iwan. free, Pak De. Yang itu Free, free free. ya. Jadi Mbak Tia harapannya ketika kemudian Mbak Tia nggak perlu repot nyatet satu-satu, insya Allah apa di sistem itu nanti sudah tersiapkan dan itu free dari fasilitas kementerian kira-kira kayak gitu. Walaupun akhirnya juga mungkin fasilitas dari teman-teman dari apa penyedia layanan. Cukup Mbak Tia atau masih ada yang ingin ditanyakan? Semoga ini membuat makin semangat. Baik, Pak. Cukup Mbak Tia atau masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Terima kasih. Wah ini lagi ada di gerai ini kayaknya nih Mbak Tia nih. Luar Nggih, biasa saya nih. kira, Pak. Meskipun barangnya Woi masih minim, mantap. tapi insya Allah kami sudah jalan. Wonogiri di mana Mbak? Kemarin aku nggak sempat mampir Wonogiri. Tadi Desa Watwagung, Pak. KDMB Watwagung, Kecamatan? Kecamatan Baturetno. Oh Batu Retno. Oke. Siap. Silakan Mas Yogi. Terima kasih Mbak Tia untuk Terima kasih, Pak. responnya. Semangat Mbak Tia. Jadi paling Insya nggak Allah. gambarannya Mbak Tia sudah apa sudah terjawab bahwa nanti simpanan anggota akan Record terekod, dengan bahkan baik. ada rekeningnya, Iya, dan itu apa Mbak Tia nggak perlu repot-repot untuk kemudian membuat catatan. Saya membayangkan dulu saya iya, aktif Pak. di koperasi remaja, zaman SMA dulu tuh catatan itu jadi sangat penting karena
ketika nanti ada yang komplain dan seterusnya kita harus mampu menunjukkan bukunya. Nah sekarang dengan digital semakin Betul. mudah dan sekarang dengan Iya. fasilitas dari kementerian semoga ini semakin semakin membuat kawan-kawan bersemangat. Silakan Mas Yogi, open mic. Dan Oke, izin Pak, mohon maaf bertanya. Saya Yogi Iya. dari Sidoarjo. Pak, saya mau tanya, apakah di dalam aplikasi ini menyambung pertanyaan Mbak Tia tadi ya? Apakah ketika tadi kan ngobrolinnya tentang pengelolaan anggota. Nah, kan sudah ada buku anggota tuh. Saya mau tanyanya ketika anggota itu sudah waktunya untuk membayar, apakah ada notif, contoh seperti ada akun khusus anggota, kemudian anggota di notif, oh sudah waktunya bayar, kemudian bayar pakai pihak ketiga atau pakai VA lah ibaratnya, yang ibaratnya langsung ketika sudah membayar langsung terintegrasi ke buku tabungannya, apakah ada seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, ini keren ini. Ya, jadi apakah kemudian fasilitas gratisnya itu sampai ke notifikasi, kemudian menerbitkan apa virtual account mungkin ya kalau ini ketemunya anak-anak muda gitu kan, kemudian oh ada notifikasi, oh kamu bayarnya ke nomor rekening ini, kalau kamu mau bayar pakai GoPay pakainya ke sini, kalau mau bayar pakai transfer pakainya ke sini dan seterusnya. Silakan Iwan disampaikan. Ya, makasih Mas Yogi. Tadi saya sudah jelaskan saat menjawab Bu Tia, ada. Jadi kami pakai VA, untuk setiap anggota itu juga dapat nomor VA, dapat nomor rekening dari koperasi. Kemudian untuk notifikasi setiap transaksi apapun itu ada notifikasinya, notifikasi by system dan by WA. Jadi nomor Anda semua akan terdaftar di situ dan unik. Jadi itu akan dimodifikasi sebagai VA. Begitu, Mas Yogi. Oke Pak, Itu bagian yang Notifikasinya gratis. by WA itu berarti sudah masuk ke, Hah? Masih masuk yang gratis atau nggak gratis? Kalau notifikasi gratis Pak Denny. Kalau Lewat, notifikasi itu gratis. Hah? Tolong dibedakan notifikasi On- dengan WA transaksi, dengan WA Oh, banking. berarti kalau Oke, untuk notifikasi itu masih pakai gratis. Tapi ya, begitu transaksi apa? Baru ada berbayar. WA Kalau banking WA-nya ya. pengen WA transaksi, kira-kira gitu ya. eh, mohon maaf Iya Pak, betul. masih lanjutannya, saya masih belum terlalu jelas. Nah, kalau notifikasi BWA berarti kami ketika kita ingin tahu kira-kira contoh nih kita lupa nih berapa bulan nggak bayar, daripada kita harus tanya ke apa namanya ke pengurus, apakah bisa dari WA itu memberikan info kira-kira saya berapa bulan nih belum bayar untuk apa namanya iuran iuran wajibnya, Simpanan wajib. Bukan simpanan iuran, wajib Mas. Nanti kalau ya. iuran jangan ketilang, simpanan. Simpanan wajib, betul. Maaf, Pak. Simpanan wajib. Terima kasih sudah dibenarkan. Simpanan wajib, kira-kira terkadang kan kalau simpanan wajib di beberapa tempat itu kan kecil ya, 5.000 ya. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Terkadang kan pengennya langsung, besoknya sekalian 50.000 gitu. Nah, ketika kita menemukan anggota yang seperti itu, yang pengen sekalian membayar banyak sekalian, atau mungkin sekalian lah, itu ada nggak sih kita langsung selain buku saldo apa tadi draft saldonya itu saya juga belum tahu itu tingkatnya di tingkat anggota atau tingkat pengurus yang bisa melihat bukunya itu. Nah, terus kemudian kalau memang bisa, apakah nanti dikirim by WA? Dan mungkin kalau sistemnya berbayar, saya ini membahasnya berbayar bukan yang free ya, itu apakah ada akun untuk anggota? Jadi supaya ketika ingin melihat itu bisa langsung login, bisa lihat sendiri, jadi oh kira-kira sekian ya, saya belum bayar gitu. Terima kasih Pak. Makasih Mas Yogi. Betul, kalau peruntukannya seperti yang Mas Yogi ceritakan itu yang berbayar. Itu namanya WA banking, Mas. Itu 1,5 juta per bulan, itu dibayar oleh koperasinya. Dan bisa dilayankan ke anggota-anggotanya. Dan setiap anggota bisa mengakses itu, Mas. Jadi setiap anggota bisa tahu, oh iya saya belum bayar di bulan ini, bolong di bulan ini, akumulasi seperti apa, kurang lebih demikian. Jadi itu memudahkan buat pencatatan dan transaksi antar anggota sendiri. Demikian Mas Yogi, semoga bisa menjawab.
Oke, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas berarti memangnya fitur berbayar, lengkap semua, tapi biayanya 1,5 per koperasi tiap bulan ya Pak? Iya Ya, betul terima tiap Ya, kasih. bulan Mas. Iya tiap bulan Mas Yogi, betul. Siap, terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Yogi. ini mungkin pertanyaan berikutnya nih, Pak. Nah, kalau Mas Yogi mungkin oke paham deh, karena memang ada fasilitas WA bankingnya, maka kemudian berbayar. Bankingnya. Pertanyaannya ada nggak ada nggak paket untuk kemudian oke dalam apa ketika sudah bergabung ya Mas Yogi ya ketika sudah bergabung oke pakai WA bankingnya kemudian dalam konteks trial nih oke dikasih free berapa bulan dan seterusnya ada nggak yang kayak gitu paketnya Iwan? Eh kalau free trial kami nggak ada Pak De, tapi nanti bisa kami informasikan lebih lanjut. Oke berarti ini mungkin menjadi lebih baik Mas Yogi tadi masih ada ya Mas Yogi ya jadi mungkin menjadi menarik kalau kemudian ada ada free trial mungkin 1 bulan atau apa sehingga kawan-kawan jadi lebih paham kemanfaatannya mungkin gitu ya Mas Yogi ya. Nah, ini saya sih cuma berandai-andai aja apabila ada yang kayak gitu maka akan menjadi apa experience kita lah artinya user experience-nya dapat tapi belum harus berbayar. Mungkin bayangan saya gitu. Kira-kira gimana Mas Yogi? Nah, Pendapat kalau itu, Mas kalau Yogi itu ini mungkin banyak orang dengan setuju ya apa yang saya pikirkan tadi. fitur trialnya Pak. Mungkin banyak orang setuju kalau ada fitur trial dalam arti kita Artinya, bisa membandingkan oh fitur yang gratis sudah cukup. Ternyata ada yang oh yang gratis kurang cukup lah. Ternyata yang 1,5 worth to buy ibaratnya kan seperti itu Pak. Terkadang kan kita perlu mencoba dulu gitu. oke. Oke, sip Mas Yogi dan mungkin itu bisa jadi catatan untuk Iwan di koperasi.com. Apakah mungkin kemudian ada satu policy nih kemudian ketika kamu daftar untuk berbayar maka ada free trialnya berapa lama mungkin mungkin ya ini kita tunggu aja berharap untuk supaya kawan-kawan jadi lebih punya semangat untuk mencoba kan kira-kira gitu ya Mas Yogi ya. Oke silakan yang lain ini sudah ada yang open mic Bariah silakan ada yang ingin disampaikan kalau memungkinkan open kamera juga. Halo? Yang sudah open mic, Bariah, atau yang lain silakan langsung open mic, open kamera supaya apa kita bisa mendapatkan insight-insight yang lain dari kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin kawan-kawan yang saya bisa apa ringkas dari pertemuan kita sambil menunggu nanti kalau ada yang ingin memberikan komentar tanggapan. Satu bahwa fasilitas tata kelola keanggotaan itu sudah free di dalam terkoneksi di microsite. Nah, tata kelola keanggotaan mulai dari simpanan, kemudian kalau ada transaksi apa dan seterusnya itu ada free di microsite yang kemudian notifikasinya juga sudah ada free jadi ini menurut saya sangat luar biasa nah kalau kemudian ada yang kemudian penasaran untuk pengen langsung memanfaatkannya seperti apa dan seterusnya tadi Iwan menyampaikan bisa langsung bergabung aja di koperasi.com untuk bagian-bagian yang free akan terus free dan kemudian ketika kemudian pengen lebih, kalau di koperasi.com ada fasilitas untuk WA banking. Nah, kalau WA banking itu baru yang berbayar. Kira-kira seperti itu yang bisa yang bisa saya ringkas ya dari pembicaraan kita dan tadi Mbak Tia juga sudah memberikan Mbak Tia dan Mas Yogi tadi sudah memberikan pertanyaan untuk mendetailkan fasilitas-fasilitas apa yang akan diberikan.
Dan kawan-kawan saya pikir ini apa sesuatu yang luar biasa dan uh, kita coba melihat kita coba melihat sisi yang positifnya. Jangan kemudian berpikir ah ini ketemunya berbayar nanti jadi beban dan seterusnya. Bahwa yang berbayar itu opsional. Kalau memang kita ingin mendapatkan fasilitas yang lebih, artinya fasilitas yang lebih artinya setiap anggota nanti akan mendapatkan akses untuk apa WA banking, untuk ngecek saldo dan seterusnya, baru itu nanti yang apa ada fasilitas yang berbayar. Tidak berbayar pun semuanya sudah sudah bisa tercover dalam konteks tata kelola koperasi yang benar dan secara keuangan juga mengikuti standar akuntansi privat ya kalau nggak salah ya apa yang yang dipedomani dalam pengelolaan koperasi ini. Mungkin itu yang bisa kita apa rangkum dalam pembicaraan kali ini. Mungkin Iwan ada yang ingin ditambahkan sambil menunggu kawan-kawan yang mungkin masih bingung atau masih belum paham ini harus kayak apa. Tapi setidaknya sampai pada pengelolaan pengelolaan barang dagangan dan seterusnya ketika kemudian pengen digitalkan maka ini yang nanti kita perlu mendapatkan penjelasan ini dari Iwan apakah kemudian yang berbayar itu kemudian akhirnya juga ada POS-nya jadi kayak Mbak Tia ini di apa di gerainya ada apa ada minyak jumlahnya berapa dan seterusnya ketika menggunakan POS pasti akan lebih enak karena ketika ada yang beli selama penjaganya atau kasirnya menginput maka otomatis Mbak Tia atau pengurus yang lain ketika kemudian pengen tahu stok barangnya di gerai itu masih berapa dan seterusnya paling perlu waktu mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali melakukan stok opnam dari data sesuai nggak dengan fisik yang ada kan kira-kira kayak gitu. Mungkin Iwan bisa menambahkan informasinya yang berbayar itu hanya keperluan untuk apa untuk WA banking atau kemudian ketika kamu berbayar maka kalau POS kan tidak masuk dalam sistem yang gratis. Maka karena kamu berbayar maka kemudian POS juga bisa dapat atau gimana? Silakan Iwan. Baik, Pak D. Jadi yang pertama untuk tata kelola itu kalau dari koperasi.com gratis selamanya. Jadi kalau yang disyaratkan oleh Kemenkop kan gratis tahun. Tapi untuk kami dari koperasi.com karena memang dari awal kami sudah mengatakan bahwa untuk manajemen koperasi artinya tata kelola yang tadi saya ceritakan sampai kepada transaksi laporan transaksi itu gratis seterusnya. Sementara kalau yang WA banking itu 1,5 juta per bulan biayanya. Kalau POS itu per transaksi. Jadi kalau teman-teman tidak merasa perlu untuk menggunakan POS, ya tinggal pakai yang gratis aja. Toh sejauh yang saya lihat, yang kami rasakan yang dari proyek-proyek kooperasi di Bali, yang gratis pun sudah menjawab banyak banyak kebutuhan dasar pengelolaan. Tapi ketika kooperasi ini berkembang, naik kelas, butuh media digital input lainnya, POS dan WA banking jadi pilihan utama mereka kebanyakan. Dan kalau dibandingkan dengan ya akhirnya kan begini Pak De, meskipun kami sama-sama difasilitasi oleh Kemenkop, tapi kan antara kami juga ada apa namanya ya, ada di antara kami juga ada apa persaingan lah, persaingan persaingan Layanan. titik layanan betul. Nah, yang kami lihat angka investasi 1,5 juta untuk WA banking, kemudian per transaksi di POS, nanti saya lampirkan lagi berapa persentasenya dan fix rate-nya, itu yang paling murah di antara yang lain. Dan di antara yang lain yang punya WA banking cuman koperasi.com.
Jadi itu salah satu nilai tambah di koperasi.com ketika teman-teman menggunakan koperasi.com sebagai platformnya. Dan catatan saya ada di sini Pak De. Jangan dilihat sebagai platform, tapi koperasi.com di sini berdiri sebagai mitra. Karena kita tidak hanya memegang teknologinya, tapi kita memberikan bisnis modelnya, memberikan edukasinya, memberikan pendampingannya, memberikan advokasi tentang regulasi-regulasi karena kami juga ada di dalam Gantari. Jadi ketika teman-teman kesulitan mengenai regulasi, kesulitan tentang apapun terkait dengan operasionalnya, hubungi kami, maka kami akan menjadi jembatan kepada Gantari untuk mempercepat prosesnya. Kurang lebih gitu, Pak De. Oke, Iwan tadi disampaikan bahwa teman-teman di Bali sudah ada yang memanfaatkan koperasi.com, baik itu mungkin dari koperasi, saya sih berharap koperasi Desa Merah Putih ya. Artinya koperasi Merah Putih di sana sudah ada yang memanfaatkan. Mungkin nggak Iwan ini kemudian dijadwal, diatur untuk kemudian kita bisa dalam satu forum ini ada teman dari koperasi yang di Bali yang sudah memanfaatkan kemudian sharing, didampingi oleh teman-teman dari koperasi.com. Setidaknya kayak Mbak Tia yang tadi dengan beberapa pertanyaan, Mas Yogi dengan tadi beberapa pertanyaan, menurut saya ini artinya kawan-kawan ini adalah kawan-kawan yang sedikit banyak memahami tentang bagaimana memanfaatkan teknologinya. Jadi ketika mungkin ada apa pengalaman-pengalaman dari teman-teman di Bali didampingi dengan teman-teman dari koperasi.com, saya pikir ini akan menjadi menjadi informasi yang kemudian lebih meyakinkan. Jadi Mbak Tia sama Mas Yogi tadi juga nggak perlu terlalu ragu-ragu atau apa. Oh ternyata kawan kita yang di Bali udah pada pakai nih. Kemudian kemanfaatannya kayak gini. Siapa tahu ada juga nomor kontak yang bisa di-share untuk kemudian mereka adalah bagian dari koperasi Merah Putih yang kemudian sudah memanfaatkan bisa kemudian saling bertanya kalau kata koperasinya Mbak Tia tadi mau nyoba untuk yang pakai yang ini dan seterusnya. Dia bisa tanya sesama user, bisa tanya sesama pengurus koperasi. Itu kalau yang kayak gitu, kalau pakai koperasi.com kayak apa dan seterusnya. Mungkin akan menjadi menarik. Silakan Iwan. Boleh banget, Pak Mungkin De. nggak untuk Memungkinkan, memungkinkan. diagendakan, Jadi, Mbak, dijadwalkan. memungkinkan Pak De, karena Koperasi Tegal Arum, Koperasi di Pemecutan, ada beberapa tempat. Kami itu punya namanya jaringan JKD, Jaringan Koperasi Digital, Juru Koperasi Digital. Koperasi itu punya Juru Koperasi Digital yang anggotanya adalah para koperasi sendiri yang menjadi penyuluh, yang memberikan Oke. testimoni lah bagaimana saat mereka menggunakan koperasi.com. Dan tidak berhenti sampai di situ, kalau di Bali, di Dinas Koperasi Kota, itu, Kota Denpasar maksudnya, itu mereka punya generasi koperasi yang diisi oleh anak-anak siswa-siswa yang berprestasi, dan mereka juga dimasukkan dalam koperasi sebagai pengelola. Dan mereka juga tergabung dalam JKD, dalam jaringan kami. Itu yang kemudian akan menjadi penyuluh kepada teman-teman yang ada di dalam areanya, dan tidak menutup kemungkinan suatu hari bisa saya hadirkan untuk kita berdiskusi bareng-bareng di sini. Demikian, Pak De. Oke, terima kasih Iwan. Kita menantikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kawan-kawan yang sudah memanfaatkan. Kira-kira itulah yang coba saya pahami. Cak Itang mungkin ada yang ingin disampaikan? Tadi udah open kamera. Mbak Tia mau ada yang ditambahkan? Monggo, silakan. Boleh mungkin di luar digitalisasi ya Pak. Kalau mungkin ada Monggo.
rekomendasi software system untuk kasir. Kalau saya pernah menggunakan operasional system itu Accurate. Nah, mungkin ada rekomendasi software system yang murah yang bisa kami gunakan offline gitu. Jadi kami bisa fokus pengembangan koperasi. Jadi tidak repot dengan pencatatan satu persatu, one by one itu sangat merepotkan menurut saya, Pak. Karena item kita kan pada akhirnya akan banyak gitu. Jadi kalau mungkin ada rekomendasi sistem atau mungkin malah dari pemerintah itu Kopdes dikasih fasilitas, alhamdulillah lagi. Mungkin, Pak. Mungkin. Terima kasih. Oke, Mbak Tia, Iwan ini kayaknya harus langsung diberikan jawaban ini. Jadi apa sistem kasir ya. Jadi apa di tiap Grab berarti ada kasirnya, mungkin menggunakan aplikasinya apakah menggunakan Android atau menggunakan tablet dan seterusnya, tapi kemudian terintegrasi nih dengan apa stok barang dan seterusnya. Kira-kira gimana nih, Iwan? Kalau dari Ada kami, rekomendasi atau jangan-jangan pakai kooperasi.com udah ada juga itu fasilitas itu kan gitu ya Mbak Tia ya. Yang gratis aja, Pak, kalau ada. Oke, silakan Iwan. kalau kalau akurat sebenarnya kami menyarankan akurat sih Mbak. Kalau misalnya kalau tidak terintegrasi ya. Nah, cuman kalau untuk mekanisme yang lain, saya agak khawatir kalau untuk yang gratisan, dan saya juga nggak bisa menyebutkan itu karena saya nggak punya rekomendasi. Khawatirnya tentang data, Mbak. Kadang error, kadang hang. Tapi kalau itu bisa menjamin bahwa operasionalnya aman, ya monggo. Nanti saya bantu cari tahu. Sekarang saya belum punya jawaban yang konkret, tapi saya bantu cari tahu eh, aplikasi kasir yang kompeten Kompeten. dan Aman. affordable, iya, aman, dan Aman. yang penting gratis, aman di kantong juga. Itu yang mana? Nanti tak sampein di grup Mbak Tia, ada di grup ini nggak? Korwil Jawa Tengah atau Oh, Di grup forum Mbak Tia udah gabung belum? forum diskusi KDMP. Forum KMP. Kita KMP ada forum belum itu, KMP Pak. udah gabung belum? Ah, Saya saya coba diskusi. saya coba share di chat Ya, ya. di komen ya, Pak. Saya share di chat nanti silakan Mbak Tia coba gabung dari nanti update-nya dari Mas Iwan juga akan dilakukan di situ. Ya, baik, nah, Pak. Terima teman-teman, kasih. Semoga sama-sama Mbak Tia. dari Dinas Koperasi memberikan fasilitas software sistem itu, Pak. Jadi Nanti saya memudahkan kami sampaikan. untuk operasional. Nanti saya sampaikan, Mbak. Ya, Kalaupun seandainya tidak, ini dari saya pribadi ya, Pak Ade, Mbak Tia dan teman-teman. Saya kan ada di grup forum KMP itu. ya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan ke saya di grup tersebut, melalui grup tersebut terkait apapun yang berkorelasi dengan koperasi, tidak hanya platform dan sistem serta regulasi, silakan loh. Saya dengan senang hati membantu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Iwan. Sama-sama, Mbak. Oke teman-teman ya, jadi itu yang kita bisa apa ini saya sudah ketik di sini untuk kemudian grup forum dari KMP, tapi mohon dipahami bahwa memang kita tidak open, artinya open total semua orang bisa gabung. Di grup itu memang akan melakukan kan apakah teman yang ingin bergabung ini pengurus atau pengawas atau bukan. Jadi forum ini kita lebih fokuskan untuk teman-teman pengurus dan pengawas. Kenapa? Karena memang agenda kita lebih pada supaya efektif kita dalam diskusi. Karena kadang-kadang saya punya pengalaman membuka grup yang yang bebas semua orang bisa masuk. Kadang-kadang jadi jadi ada friksi-friksi atau ada pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi kalau grup di forum KMP yang kita bikin ini memang satu utamanya untuk teman-teman pengurus dan pengawas dan beberapa yang kita undang juga adalah
teman-teman yang punya kompeten dengan urusan koperasi. Kira-kira itu tambahan informasinya, linknya sudah saya sertakan di chat Zoom kita. Silakan kalau ada yang lain. Saya pikir ini jadi catatan catatan menarik untuk Iwan apa mempersiapkan ya atau mencoba mencari tahu tentang aplikasi kasirnya ini. Jadi siapa tahu malah memang apa kooperasi apa kooperasi.com juga siap dengan aplikasi kasirnya akan menjadi lebih menarik juga. Monggo silakan tadi ada yang sudah open kamera, boleh langsung open mic. Silakan. Atau Iwan mau ada tambahan? Silakan yang lain. Ada Kalau yang ingin disampaikan? saya mau nambahin sedikit Pak Ade, Koperasi.com itu terbuka dengan berbagai mesin kasir. Karena itu, karena kami sadar bahwa teman-teman koperasi kemungkinan besar banyak yang menggunakan apa namanya mesin aplikasi-aplikasi mesin kasir, mau itu yang berbayar ataupun gratis. Sehingga ketika mau dikelola bersama dengan koperasi.com, datanya tinggal diunduh, kemudian diupload di koperasi.com, itu akan jadi satu laporan menyeluruh gitu. Jadi itu yang kenapa saya kemudian willing apa saya pribadi juga punya kepentingan untuk membantu teman-teman untuk mencari tahu aplikasi apa yang sekiranya pas untuk teman-teman gunakan di mesin kasirnya. Selain POS dari koperasi.com ya. Dan Oke. selebihnya adalah ya kalau semua guyup kan enak ya Pak De. Karena kita kan ada di jaringan Kodein juga. Kalau semuanya bisa saling bantu membantu, ya memang kondisi itu yang pengen kita hadirkan di tengah-tengah kita semua. Begitu Pak De dan teman-teman. Oke, berarti satu catatan Iwan karena memang koperasi.com terbuka dengan aplikasi kasir yang ada, setidaknya mungkin bisa mengundang aplikasi-aplikasi kasir yang sudah pernah ada komunikasi dengan koperasi.com untuk kemudian ibaratnya dikurasi lah kira-kira yang saya bisa rekomendasikan yang mana nih. Artinya memang bagian lain yang tadi Mbak Tia juga sudah sampaikan tentang keamanan data dan seterusnya. Saya yakin Iwan bisa bisa lebih menjadi presentatif teman-teman untuk memilih. Artinya pilihannya adalah satu aman itu wajib, yang kedua adalah ekonomis itu juga bagian yang lain yang dibutuhkan. Silakan tadi dari Minahasa udah open kamera. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Monggo, ada tadi yang sudah open kamera tadi atau dirasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini sudah 60 menit kita berjalan. Kalau tidak ada yang open kamera atau open mic, saya pikir berarti sudah dirasa cukup eh, ketemuan kita dan kita akan ada di oke Ridwan silakan bergabung di apa nanti kita nanti kita approve karena saya masih saya untuk approve-nya jadi tidak ada tim yang lain jadi mohon maaf agak bersabar kalau mungkin ada yang belum ada jawaban atau belum ada responnya. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu. Kalau dirasa nggak ada, kita cukupkan. Kalau ada yang ingin menyampaikan, silakan. Atau mungkin kita juga berikan kesempatan di luar urusan digitalisasi. Kalau ada yang pengen curhatan, monggo silakan. Kita berikan waktu. Nggak ada, cukup. Oke, kalau cukup, saya sampaikan terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Iwan sudah bergabung. Semoga satu catatan tadi bisa mengundang kawan yang KDMP di Bali yang sudah menggunakan platform itu bisa diatur jadwal
untuk teman-teman bisa saling berbagi informasi. Dan sebelum kita akhiri, mungkin closing statement, silakan Iwan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak D, terima kasih Kodein. Saya memohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya karena tidak optimal untuk malam ini saya menyajikan informasi tentang operasi.com. Namun demikian, saya berharap informasi uh, yang mungkin kurang optimal ini bisa menjadi salah satu sarana informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sehingga dapat memudahkan pekerjaan teman-teman dalam mengelola koperasi. Di luar itu semua, saya berharap kita bisa bekerja sama dalam bentuk apapun untuk memajukan dan menghadirkan koperasi yang kebersamaan koperasi. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iwan yang sudah meluangkan waktunya di sela kondisi yang sedang tidak fit. Kita apresiasi dan semoga ini menjadi bagian awal untuk kita lebih menguatkan perikatan persaudaraan perkawanan di koperasi. Dan silakan kawan-kawan bergabung di grup forum Koperasi Merah Putih yang sudah kita kembangkan. Di sana ada beberapa sosok yang sudah bergabung, baik itu yang terkait dengan Kementerian Koperasi maupun terkait dengan beberapa yang lain. Kita juga sedang berusaha untuk meminta izin beberapa pihak dari BUMN. Mungkin kita juga ingin aja untuk bergabung di situ supaya apa bisa ketemu bagian-bagian yang kalau memang itu perlu percepatan kemudian bisa dilakukan percepatan. Saya pikir sampai di sini kawan-kawan, terima kasih untuk waktunya. Salam bahagia, salam sehat untuk kawan-kawan semua dan salam bahagia, salam sehat untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai. Sampai di sini semangat untuk kita berkooperasi. Salam desaisme. Terima kasih.